Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI An-Nafihah Kuala Tungkal. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pendidikan Islam holistik komprehensif. Seperti yang diketahui, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa, Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta berdikari, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, serta kebangsaan. Lantas, apa kaitan antara tujuan pendidikan dan pendidikan holistik komprehensif? Pendidikan yang holistik komprehensif adalah pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan siswa didik untuk mengembangkan diri tidak saja secara intelektual, tetapi juga memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan, sehingga tercipta manusia Indonesia yang berkarakter kuat yang mampu mengangkat harkat bangsa, mewujudkan manusia yang merdeka sebagaimana diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia utuh, merdeka, yang hidup lahir batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam holistik komprehensif yaitu sama-sama ingin mewujudkan manusia yang utuh, yaitu manusia yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga mampu mengembangkan potensi-potensi lain yang dimilikinya. Seperti rata-rata yang diketahui, pendidikan di Indonesia lebih cenderung hanya ke masalah intelektual saja. Para peserta didik dididik untuk mendapatkan nilai serta peringkat yang terbaik. Di sisi lain, ada potensi-potensi yang tidak berkembang akibat dari kecenderungan itu. Karena sekolah hanya memfokuskan ke satu hal saja, lalu mengabaikan hal-hal lainnya, dampaknya pendidikan menjadi tidak utuh. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa pendidikan holistik itu diperlukan. Yang pertama, karena dampak era globalisasi yang terjadi saat ini telah terjadi proses integrasi ekonomi, fragmentasi politik, high teknologi, interdependensi, dan new colonization in culture. Yang kedua, sebagai dampak dari budaya masyarakat global dan masyarakat perubahan yang cenderung ingin serba cepat, instan, rasional, efisien, pragmatis, hedonis, materialistik, maka telah terjadi tingkat persaingan dalam memperebutkan berbagai kebutuhan hidup yang makin tinggi. Yang ketiga, karena akibat dari proses pembangunan yang lebih menekankan segi-segi materi dan hal-hal yang bersifat kebutuhan jangka pendek telah mendorong lahirnya berbagai kegiatan usaha di bidang industri dan jasa yang meningkat. Keempat, karena akibat dari sulitnya melakukan berbagai kebutuhan hidup serta adanya budaya yang kurang sehat, yakni budaya hipokrit yang menghalalkan segala cara, mengakibatkan manusia harus bersifat bohong atau bersifat mendua, yakni sebuah penampilan yang berbeda-beda dalam menyikapi sebuah masalah. Yang kelima, karena akibat dari suasana kehidupan yang makin individualistik dan banyaknya hal-hal pribadi yang bersifat rahasia dan berbahaya jika diketahui orang lain, menyebabkan timbulnya sikap hidup menyendiri dan perasaan terasing dan terisolir dari sebuah kehidupan. Yang keenam, karena munculnya gejala perasaan hidup dan kurang bermakna, sebagai akibat dari pandangan hidup yang terlampau menekankan aspek materi yang tidak pernah ada batas kepuasannya. Yang ketujuh, karena pelaksanaan pendidikan yang cenderung mengutamakan aspek kognitif dan meninggalkan aspek afektif dan psikomotorik, pendidikan yang terlampau mengutamakan kecerdasan intelektual, keterampilan dan panca indera dan kurang memperhatikan kecerdasan emosional, spiritual, sosial, dan berbagai kecerdasan lainnya. Dan yang terakhir yaitu karena dalam merancang dan merumuskan konsep pendidikan kurang melibatkan berbagai pendekatan yang bersifat holistik, terutama pendekatan agama dan filsafat. Intinya, dampak dari perkembangan zaman mengakibatkan seringnya terjadi perubahan pada sistem pendidikan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang sebenarnya sedikit sulit untuk dicapai. Namun, ada beberapa hal juga yang menjadi landasan agar pendidikan holistik komprehensif itu dapat tercapai. Di antaranya agama, filsafat, sosial, budaya, dan ideologis atau cita-cita. Itulah dia sedikit pembahasan tentang pendidikan Islam holistik komprehensif.
Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.